Manajemen aset dan liabilitas. Penentuan strategi dan kebijakan pengelolaan dana bank diperlukan suatu sistem yang dapat memformulasikan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana tersebut melalui manajemen aset dan liabilitas ini. Manajemen aset dan liabilitas adalah suatu proses operasionalisasi dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling di bidang pengelolaan struktur neraca permodalan, pemupukan dana, dan penggunaan dana. Dari ketiga tersebut saling terkoordinasi untuk memaksimalkan struktur neraca bank dalam mencapai tingkat laba yang optimal dengan tingkat resiko yang diperhitungkan. Manajemen aset dan liability ini juga untuk mengelola resiko-resiko yang kemungkinan timbul dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan sekaligus membatasi resiko aset dan liabilitas dengan memenuhi ketentuan kebijakan moneter dan pengawasan bank. Adapun risiko ALMA dalam suatu bank yang semakin membesar berupa yang pertama ada financing risk, yaitu debitur akan memenuhi seluruh kewajibannya, keterlambatan angsuran atau pelunasan tepat pada waktunya. Yang kedua, liquidity risk, yaitu resiko bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajiban melalui pinjaman darurat, bunga yang tinggi, atau menjual aset dengan harga yang rendah. Yang ketiga, pricing risk, yaitu resiko dengan akibat perubahan tingkat bunga. Resiko ini sebagai akibat net interest margin atau NIM, atau bisa disebut juga tidak terpenuhinya suatu likuiditas atau terjadinya GAP karena tidak tepatnya perhitungan pricing atau harga atas aset dan liabilitas tersebut. Yang keempat, foreign exchange risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Dan yang kelima adalah GAP atau GAP risk, yaitu resiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada contingent risk, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat transaksi contingent, yaitu contohnya seperti bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka. Untuk melaksanakan ALMA atau manajemen aset dan liabilitas ini sebagai salah satu fungsi yang penting dalam bank, perlu dibentuk adanya organisasi manajemen aset dan liabilitas pada suatu bank. Nah, organisasi ini terdiri dari Asset Liability Committee atau ALCO dan ALCO Support Group atau ASG. Nah, anggota ALCO ini sendiri terdiri dari pimpinan unit kerja operasional dan juga unit kerja yang berhubungan dengan tugas manajemen aset dan liabilitas. Sedangkan anggota dari ALCO Support Group ini terdiri dari sekelompok manajer atau staf profesional yang bertugas membantu ALCO. ALCO ini dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan bank agar bank yang bersangkutan ini mampu bersaing di pasar dalam menentukan tingkat bunga sekarang maupun masa yang akan mendatang. Komite tersebut menjalankan salah satu fungsi bank yang amat penting bagaimana meningkatkan manajemen portofolio neraca bank. Adapun fungsi Asset Liability Committee atau ALCO ini adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, mereview laporan tentang resiko likuiditas, resiko pasar, dan juga manajemen permodalan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang ketiga, untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. Dan yang keempat, untuk melakukan review atas rencana kontingensi pada bank. C. Tujuan manajemen aset dan liabilitas. Pada dasarnya, aset liability management mempunyai tujuan menjaga kesehatan bank serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Menurut Asset and Liability Management mempunyai fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga baik dalam bidang lending maupun funding
Secara umum, tanggung jawab ALKO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit, dan meminimalkan risiko. Menurut Riyadi, tujuan Asset and Liability Management jika dilihat secara luas adalah 1. Sebagai pedoman kebijakan bank yang akan datang. 2. Peningkatan dana untuk mengkomunikasi kebutuhan yang telah direncanakan. 3. Pengalokasian dana di antara kas, aktif produktif, dan fasilitas kantor. 4. Positioning di bank yang dapat mengadopsi peningkatan profit apakah untuk kondisi yang akan datang dapat meningkat. Selain itu, Asset and Liability Management dimaksudkan agar bank memperoleh pendapatan bersih net income yang optimal dengan pengendalian yang tepat atas aktivitas yang tergambar pada pos-pos aktiva dan pasiva bank. Fungsi manajemen aset dan liabilitas. Untuk lebih memudahkan dan memahami bidang tugas manajemen aset dan liabilitas, berikut dijelaskan fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam manajemen aset dan liabilitas, yaitu 1. Liquidity management. Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur, serta menjaga cash flow, baik cash inflow maupun cash outflow. Selain itu, pengelolaan likuiditas tersebut dilakukan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. A. Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dana di masa yang akan datang. B. Mencari sumber dana untuk mencukupi jumlah yang dibutuhkan. C. Meningkatkan pendapatan dengan resiko sekecil mungkin. Strategi manajemen likuiditas akan sangat terkait dengan tujuan penggunaan likuiditas. Namun, dalam menerapkan strategi manajemen yang akan diambil sangat tergantung pada skill manajemen likuiditas yang ada, keandalan dari manajemen information system yang dimiliki, serta perlu dipertimbangkan kondisi likuiditas pasar dan kebutuhan likuiditas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Mismatch manajemen GAP. Kondisi pekannya tingkat perubahan suku bunga dunia perbankan, terutama dalam melakukan pengelolaan sumber dan penggunaan dananya, sangat membutuhkan adanya suatu sistem yang dapat berfungsi dan berperan untuk melakukan monitoring dan controlling pergerakan tingkat bunga yang berfluktuatif. Manajemen GAP adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga saat jatuh tempo, atau perpaduan antara ketiganya. Keputusan dalam manajemen GAP misalnya mengubah struktur jangka waktu liabilitas dalam menentukan sumber dana dan tingkat bunganya, mengubah struktur jangka waktu aset dan dalam perubahan kebijakan kredit, dan dalam hal penjualan investasinya. 3. Foreign exchange management. Manajemen valuta asing. Pasar valuta asing dapat dikatakan transaksi jual beli melalui jaringan antar bank-bank, brokers atau dealer seluruh dunia yang dilakukan di ruangan masing-masing bank yang telah dilengkapi dengan jaringan komunikasi. Dalam manajemen valuta asing, bank berusaha mengelola beberapa jenis valuta asing, misalnya mata uang US dollar, yuan, dan sebagainya. Selain itu, bank bersangkutan juga berusaha memaksimumkan pendapatan dari perbedaan kurs nilai tukar valuta asing. Valuta asing dapat diperjualbelikan oleh perorangan, perusahaan, maupun bank-bank untuk membiayai impor atau menukarkan falas hasil ekspor ke mata uang lain. Fungsi dari manajemen aset dan liabilitas yang keempat yaitu manajemen investasi dan pendapatan, atau Earning and Investment Management. Nah, dalam hal ini, bank dituntut untuk tumbuh dan mempertahankan tingkat pertumbuhannya melalui profitabilitas yang tinggi melalui penataan komposisi investasi dalam portofolio bank dengan memilih kombinasi efek, obligasi, serta instrumen pasar uang.
Manajemen investasi dan pendapatan merupakan keputusan dalam menetapkan upaya terbaik memaksimumkan keuntungan bank melalui penyusunan struktur neraca yang optimal dengan berbagai kondisi perubahan lingkungan makro, ekonomi maupun lingkungan operasional banknya tersebut. Setiap bank yang mengimplementasikan fungsi ALMA ini dalam operasi perusahaannya dituntut untuk melakukan proses pengolahan 4 aspek kebijakan di atas yang saling berkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, keempat aspek di atas amat kompleks karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa mendorong atau menjadi hambatan berkembangnya pengolahan aset dan liabilitas bank. Nah, faktor yang bisa mendorong menjadi hambatannya itu sebagai berikut. Yang pertama, deregulasi faktor perbankan di era disruption. Yang kedua, volatility tingkat bunga dan exchange rate. Yang ketiga, sikap investor yang semakin kritis dengan resiko yang dapat diperhitungkan. Yang keempat, tingkat persaingan antar bank. Dan yang kelima, pengaruh ekonomi global maupun lokal yang berubah sewaktu-waktu. Ya, selanjutnya implementasi manajemen aset dan liabilitas. Implementasi kebijakan manajemen aset dan liabilitas pada bank adalah untuk mengatasi beberapa hal. Nah, beberapa hal yaitu yang pertama untuk mengatasi rasio, target, dan limit likuiditas yang meliputi primary reserve, meliputi cash, rekening di Bank Indonesia yang diperhitungkan dari dana pihak ketiga atau DPK. Yang kedua meliputi secondary reserve yang dihitung dari dana pihak ketiga atau DPK. Nah, yang kedua untuk mengatasi maturity gap targets dan jangka waktunya. Yang ketiga untuk mengatasi funds placement guidelines dan strategi pendanaan sumber dan diversifikasinya. Yang keempat untuk mengatasi target, posisi dan stop limit falas yang meliputi buy currency dan sell currency. Yang kelima untuk mengatasi balance sheet struktur yang meliputi growth atau perkembangan neraca bank dan meliputi mix konsolidasi neraca bank. Yang keenam untuk mengatasi earning and performance goals yang meliputi return on asset atau ROA, kemudian return on equity dan net interest margin. Yang ketujuh untuk mengatasi kebutuhan capital adequacy car bank. Yang kedelapan untuk mengatasi freezing policy and guidelines. Yang kesembilan untuk mengatasi pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan decision making yang tepat dan tepat. Setiap bank yang mengaplikasikan ALMA akan selalu berada dalam proses kerangka besar di atas, sehingga untuk mencapai tujuan dibutuhkan kehati-hatian terhadap semua pengolahan resiko yang terbuka pada semua aktivitas bank, beserta kepatuhan terhadap seluruh aturan yang mengaturnya.